Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi fisika kelas 12 kali ini yang akan dibahas adalah materi tentang kapasitor keping sejajar. Perhatikan gambar dua keping sejajar yang luasnya masing-masing sama, yaitu A. Kemudian setiap keping diberi muatan yang jumlahnya sama, tetapi jenisnya berbeda. Keping yang pertama diisi muatan positif dan keping yang kedua diisi muatan negatif. Sehingga arah kuat medan listriknya dari positif menuju negatif, seperti yang ada di gambar. Jarak antar dua keping itu adalah D, maka ada beda potensial antara keping positif dan keping negatif yang nilainya V sama dengan E dikali D. Dua keping sejajar ini disebut dengan kapasitor. Nilai dari kapasitor disebut dengan kapasitas kapasitor, simbolnya adalah C. Di sini persamaan C sama dengan epsilon dikali A dibagi D. Epsilonnya sendiri adalah K dikali epsilon 0. Epsilon itu adalah permitivitas medium. K adalah konstanta dielektrik, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Nilai konstanta dielektrik paling kecil adalah 1, dan itu kepunyaan konstanta dielektrik ruang hampa. Jadi ketika epsilon kita ganti dengan K epsilon 0, maka persamaan C menjadi K dikali epsilon 0 dikali A dibagi dengan D. Kita coba latihan soal yang pertama. Keping sejajar di udara mempunyai kapasitas C. Bila jarak kedua keping diubah menjadi setengah kali semula dan kedua keping berpindah medium dengan konstanta dielektrik 2, yang ditanyakan adalah kapasitas ketika di konstanta dielektrik 2. Kita tulis, diketahui C1 sama dengan C K1 karena di udara nilainya 1, D1-nya itu D, kemudian D2 nilainya adalah setengah kali semula, artinya D2 sama dengan setengah D, dan K2 konstanta dielektrikum kedua, nilainya 2. Yang ditanyakan adalah C2. Untuk menyelesaikan latihan soal 1 ini, kita menggunakan persamaan C sama dengan K epsilon 0 dikali A dibagi dengan D. Dalam soal ini jelas bahwa nilai A itu tetap. Yang berubah adalah nilai K dan D. Epsilon 0 adalah tetapan. Sehingga untuk mencari C2, kita cukup menggunakan perbandingan, yaitu C2 per C1 sama dengan K2 per K1 dikali D1 per D2. Perlu kalian pahami bahwa C itu berbanding lurus dengan K dan berbanding terbalik dengan D. Sekarang nilai C1 kita ganti dengan C menjadi C2 dibagi C sama dengan K2 kita ganti dengan 2, K1 nilainya 1, kemudian D1 adalah D,
D2 adalah setengah D. Jadi, C2 dibagi C sama dengan 2/1 dikali D dibagi setengah D. Hasil akhirnya C2 sama dengan 4C. Sekarang materi tentang kapasitor. Kalian perhatikan gambarnya baik-baik. Di sana ada rangkaian sebuah baterai yang dihubungkan dengan kapasitor. Di sini kita tidak cerita arus yang mengalir dari baterai kemudian masuk ke kapasitor, tetapi kita ganti dengan muatan. Karena salah satu fungsi daripada kapasitor adalah menyimpan muatan. Apa hubungannya kuat arus dengan muatan? Kuat arus adalah muatan yang mengalir dalam 1 detik atau muatan yang mengalir tiap detik. Jadi di sini yang kita bahas bukan kuat arusnya, tetapi muatan listriknya. Jika sebuah kapasitor menyimpan muatan sebesar Q, maka pada kapasitor tersebut akan timbul beda potensial V yang nilainya sama dengan Q/C. Nah, sekarang kita mempunyai 4 buah kapasitor C1, C2, C3, dan C4 yang dirangkai secara seri, kemudian dialiri muatan Q, sehingga pada C1 timbul beda potensial V1, di C2 timbul beda potensial V2, di C3 timbul beda potensial V3, dan di C4 beda potensial V4. Prinsip dari rangkaian seri adalah banyaknya muatan yang masuk menuju C1, C2, C3, dan C4 jumlahnya sama. Sedangkan V1, V2, V3, dan V4 itu tergantung pada besar kecilnya kapasitas kapasitor. Jadi nilai V rangkaian itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Dengan rumus V sama dengan Q/C, maka untuk V kita ganti dengan Q/CS. CS adalah kapasitas kapasitor pengganti untuk rangkaian seri. Kemudian V1 kita ganti dengan Q/C1, V2 dengan Q/C2, V3 dengan Q/C3, dan V4 dengan Q/C4. Karena Q-nya sama, maka kita coret. Akhirnya kita mempunyai persamaan 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah 1/C4. Persamaan ini digunakan untuk menghitung kapasitas pengganti dari rangkaian seri. Yang berikutnya adalah rangkaian paralel dari kapasitor. Di sini di gambar itu ada 3 buah kapasitor, C1, C2, C3. Setiap kapasitor dilalui oleh muatan Q1 ke C1, Q2 ke C2, dan Q3 ke C3. Sehingga di setiap kapasitor timbul beda potensial yang nilainya sama. V1, V2, V3 nilainya sama, yaitu V. Sementara muatan yang menuju titik cabang itu adalah Q. Dan yang meninggalkan titik cabang adalah Q1, Q2, dan Q3. Jumlah muatan yang menuju titik cabang
sama dengan jumlah muatan yang meninggalkan titik cabang. Jadi, Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Dengan rumus Q sama dengan C dikali V, maka kita dapatkan CP dikali V sama dengan C1 dikali V ditambah C2 dikali V ditambah C3 dikali V. Karena V-nya sama, jadi habis. Tinggal CP sama dengan C1 tambah C2 ditambah C3. CP adalah kapasitor pengganti dari rangkaian paralel. Sekarang kita coba aplikasikan persamaan-persamaan tadi ke dalam latihan soal 2. Di sini ada kapasitor, masing-masing mempunyai kapasitas 20 mikrofarad, 30 mikrofarad, dan 60 mikrofarad. Dirangkai secara seri. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 18 volt. Tegangan kapasitor 20 mikrofarad adalah, sebelum menyelesaikan soal, kita gambarkan rangkaiannya. Di sini rangkaian seri. Jadi kita gambar C1, C2, C3. Kita misalkan C1-nya adalah yang 20 mikrofarad, C2 30 mikrofarad, dan C3 60 mikrofarad. Di sini GGL-nya atau tegangan baterainya adalah 18 volt. Untuk mencari beda potensial yang timbul di C1 atau di 20 mikrofarad, maka kita harus mengetahui banyaknya muatan yang akan menuju C1. Nah, untuk mengetahui muatannya berapa pada rangkaian, maka kita harus tahu kapasitas kapasitor penggantinya. Jadi kita mencari kapasitas kapasitor pengganti dari rangkaian dulu. Dengan persamaan 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. 1 per CS sama dengan, masukkan angkanya, C1-nya dengan 20, C2 dengan 30, C3 dengan 60. Perhatikan, 1 per CS sama dengan, samakan penyebutnya menjadi 60, jadi 3 per 60, ditambah 2 per 60, ditambah 1 per 60, menjadi 6 per 60. Yang kita cari adalah CS, bukan 1 per CS, sehingga kita balik, CS menjadi 60 per 6, yaitu 10 mikrofarad. Tadi dari awal kita tidak merubah satuan, sehingga satuannya bukan farad, tapi tetap mikrofarad. Selanjutnya kita menggunakan persamaan V sama dengan Q per CS untuk mencari nilai Q. Jadi Q sama dengan V dikali CS. Q-nya sama dengan 18 dikali 10 sama dengan 180 mikrokulom. Artinya, muatan yang mengalir pada rangkaian seri ini adalah 180 mikrokulom. Kemudian kita akan mencari V1, yaitu tegangan di 20 mikrofarad. Dengan rumus V sama dengan Q per C, kita dapat nilai 180 dibagi 20.
Jadi V1-nya sama dengan 9 volt. Selanjutnya adalah materi tentang energi yang tersimpan dalam kapasitor. Energi yang tersimpan W sama dengan setengah C dikali V kuadrat. C adalah kapasitas kapasitor yang nilainya adalah Q dibagi dengan V. Jadi, W sama dengan setengah C V kuadrat. Kita ganti C-nya dengan Q per V, maka akan menjadi W sama dengan setengah Q dikali V. Jika dari persamaan W sama dengan setengah CV kuadrat yang kita ganti adalah V dengan V sama dengan Q per C, maka akan didapat persamaan W sama dengan setengah Q kuadrat dibagi dengan C. Jadi, untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor, kita mempunyai 3 persamaan, yakni W sama dengan setengah CV kuadrat, W sama dengan setengah Q dikali V, dan W sama dengan setengah Q kuadrat dibagi C. Salah satu cara untuk mengingat rumus, kita cukup menghafal satu saja. Dengan kalian mengerti matematik, maka rumus akan dengan mudah kita buat sendiri. Tetapi bagi yang suka menghafal, mangga silahkan hafalkan rumus-rumus ini. Untuk memahami persamaan energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor, kita coba latihan soal 3. Di sini ditanyakan berapa energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor 5 mikrofarad. Sebelum menyelesaikan soal ini, kita simak gambar. Di sini ada 3 kapasitor yang 7 mikrofarad dan 5 mikrofarad itu dihubung paralel. Kemudian baru dihubungkan seri dengan 4 mikrofarad. Jadi, untuk mencari muatan yang mengalir dalam rangkaian, kita selesaikan dulu rangkaian paralel, yaitu 7 mikrofarad dan 5 mikrofarad. Untuk paralel, C paralel kita jumlahkan, yaitu 7 ditambah 5 mikrofarad, yaitu menjadi 12 mikrofarad. Jadi CP adalah 12 mikrofarad. CP ini diserikan dengan 4 mikrofarad. Jadi 1 per CS sama dengan 1 per CP ditambah 1 per C. 1 per CS sama dengan 1 per 12. CP-nya diganti dengan 12 dan C-nya diganti dengan 4. Jadi 1 per CS sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 4. Hasilnya adalah 1 tambah 3 dibagi dengan 12. Kita samakan dulu penyebutnya. Hasil akhirnya adalah CP sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 mikrofarad. Kemudian untuk mencari Q, kita menggunakan persamaan V sama dengan Q dibagi CP.
V-nya adalah 12 volt. Kemudian CP-nya adalah 3 mikrofarad. Jadi 12 sama dengan Q dibagi 3. Hasilnya adalah Q sama dengan 36 mikrocoulomb. Perhatikan gambar. Di sana Q menuju titik cabang. Jadi muatan yang menuju titik cabang itu 36 mikrocoulomb. Kemudian setelah titik cabang ada yang menuju 7 mikrofarad yaitu Q1 dan ada yang menuju 5 mikrofarad yaitu Q2. Untuk mencari energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor 5 mikrofarad, maka kita harus mencari Q2. Untuk mencari Q2, kita menggunakan perbandingan nilai-nilai kapasitor. Q2 melalui 5 mikrofarad, maka angka 5 ada di atas. Dibagi dengan 12, 12 itu adalah jumlah 5 mikrofarad dan 7 mikrofarad yang diparalelkan. Jadi, kalau kita mau menghitung, Q2 sama dengan 5 per 12 dikali 36 sama dengan 15 mikrocoulomb. Jadi energi yang tersimpan di 5 mikrofarad adalah W sama dengan setengah Q2 kuadrat dibagi C. Sama dengan setengah 15 kuadrat dibagi 5 dan hasilnya adalah 22,5 mikrojoule. Jadi, besar energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor 5 mikrofarad adalah 22,5 mikrojoule. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan mohon diberi komentar untuk perbaikan video-video selanjutnya.